Baik, terima kasih telah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Lutfi Permana. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika STKIP 5 Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menyajikan presentasi PowerPoint mengenai miskonsepsi dalam fisika, asiknya fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi video ini dibuat untuk menuntaskan proyek akhir mata kuliah Fisika SMA SMK. Baik, langsung ke slide berikutnya. Nah, IPA atau sains ya yang kita kenal ini merupakan dibangun dari konsep-konsep. Jadi yang kita pelajari itu dibangun atas berbagai konsep. Nah, penjelasan yang benar di dalam ilmu pengetahuan alam atau sains ini dibangun pula dengan konsep yang benar. Jadi pondasinya itu harus benar gitu. Ibaratkan bangunan, konsep adalah sebuah pondasi. Kalau pondasinya itu kuat, benar, maka ke atasnya akan bagus seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, yang pertama kita menemui kasus ya teman-teman. Nah, kasus di sini adalah ketika benda yang dicelupkan ke dalam air beratnya berkurang. Nah, kira-kira betul atau tidak ya? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita harus mengetahui ya bahwa massa benda di dalam air dan di udara sama besar seperti itu. Kemudian yang kedua, berat benda yang ditimbang di udara kemudian dicelupkan ke dalam air beratnya tidak berkurang. Nah, perubahan pada penunjukan skala disebabkan karena ada gaya ke atas seperti itu ya teman-teman. Kemudian besar gaya ke atas di dalam zat cair sama dengan berat benda yang dicelupkan sesuai dengan Archimedes ya. Kemudian cara membandingkan massa benda adalah dengan menimbang dua benda yang volumenya sama. Nah, benda yang lebih berat massanya itu yang lebih besar seperti itu. Kita harus tahu ya di sini ya. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita memasuki kasus kedua ya. Kasus kedua. Nah, kasus kedua ini bentuk zat cair sama dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Kira-kira gimana? Benar atau tidak? Nah, kita cek. Nah, kita harus tahu juga ya seperti yang di slide sini ya. Ajak siswa mengumpulkan beberapa botol minyak wangi yang berbeda-beda bentuknya. Nah, masukkan ke dalam setiap botol tersebut air yang diberi zat berwarna. Jadi misal ada beberapa botol ya, kita kasihkan yang misal yang satu itu kita tahu ya warna biru, warna hitam, warna ungu mungkin. Nah, bentuk zat cair tidak selalu sama dengan bentuk wadahnya, tetapi selalu sama dengan bentuk ruang yang ditempatinya seperti itu. Kita lanjut. Nah, kasus ketiga apa sih? Nah, kasus ketiga ini kita lihat di sini ya. Udara bergerak memiliki tekanan yang lebih besar. Apa ya? Kita cek. Nah, kita harus tahu bahwa percobaan mengambil secari kertas HVS, meletakkan mendatar di depan mulut dengan tangan, kemudian meniup bagian atas kertas. Nah, kertas akan terangkat di atas. Nah, sebanding lurus dengan hukum Bernoulli bahwa udara di atas itu bergerak sedangkan udara di bawah itu diam. Nah, ketika udara bergerak, tekanannya lebih kecil daripada tekanan udara yang diam di bawah kertas. Akibatnya kertas terdorong ke atas. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus keempat, cahaya yang lebih terang bergerak lebih cepat, betul atau tidak? Kita cek. Nah, kita harus tahu ya seperti yang di sini. Nah, kelajuan cahaya di medium yang sama adalah sama, tidak bergantung pada intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya itu besarnya, volumenya, terangnya gitu. Kalau kita men-center ya seperti ini, misal center. Nah, ini terangnya seperti ini, itu bukan gitu ya. Jadi tidak berpengaruh gitu. Kemudian kelajuan berubah bila cahaya melewati medium yang berbeda kerapatannya.
Nah, pada medium yang lebih rapat, kelajuan cahaya makin kecil dibandingkan di dalam medium yang lebih renggang, seperti itu. Kemudian kasus kelima, kita tahu bahwa dalam proses melihat mata mengeluarkan cahaya. Nah, sudah tentu jawabannya tentu tidak ya, justru mata kita lah yang menangkap cahaya itu sendiri. Nah, kita lanjut. Kita harus tahu mata dapat melihat sesuatu jika cahaya dari benda yang sedang dilihat memantulkan cahaya dan masuk ke mata. Contohnya apa? Ketika kita masuk kamar mandi, kemudian teman kita tiba-tiba mematikan lampunya ya ketika malam hari, maka otomatis gelap kan? Itu membuktikan bahwa mata kita lah yang menyerap cahaya itu, jadi bukan mengeluarkan cahaya seperti itu. Nah, buktinya apakah mata mampu melihat di ruangan yang gelap total kan? Sudah. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kasus ke-6 sekarang. Kasus ke-6 adalah jika jarak benda ke mata semakin dekat, nah benda tampak semakin besar. Kita cek ya. Nah, teman-teman harus tahu ya di sini. Nah, dan di bawah sini ya. Semakin dekat benda ke mata, maka detail benda tersebut akan makin tampak. Sedangkan besarnya tetap, jadi besarnya tetap tapi detailnya kelihatan lah. Misal ini tangan saya ya, kemudian tetap tangan kan, tapi ketika saya dekatkan dengan kamera, nah detailnya semakin kelihatan seperti itu. Kita lanjut. Nah, kasus ke-7, menggambar garis normal, sinar datang dan sinar pantul seperti itu ya. Nah, kita harus tahu ya, seperti biasa kita harus tahu bahwa sudut datang itu sudut datang ya, seperti di gambar ini. Kemudian sudut datang, sudut pantul seperti yang digambarkan di A dan B seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang ke kasus 8. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung selalu terbalik. Benar atau tidak? Kita cek bahwa kita harus tahu tidak selalu ya. Jawabannya berarti tidak selalu. Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung bergantung pada jarak benda di depan cermin. Nah, membuktikan sifat bayangan pada cermin cekung menggunakan sendok makan stainless. Nah, itu sendok ya yang bisa kita makan, bukanlah contoh alat peraga yang baik tuh. Karena bayangan maya yang terlihat pada sendok malah justru terbalik. Nah, sendok memiliki dua kelengkungan yang berbeda sehingga merupakan dua cermin cekung yang membentuk bayangan satu benda sekaligus seperti itu. Kita lanjut ke kasus nomor 9 ya guys. Kasus nomor 9 adalah bila tongkat dimasukkan ke dalam air atau pensil ke dalam gelas berisi air, maka tongkat atau pensil kelihatan bengkok karena dibiaskan. Nah, ini udah umum banget ya. Coba kita cek sama-sama apakah ini miskonsepsi atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu ya, seperti biasa ya, sini ya. Nah, tongkat atau pensil tidak dibiaskan. Nah, yang dibiaskan adalah cahayanya, sehingga menghasilkan pandangan pensil yang kelihatan bengkok. Jadi pensilnya itu tetap lurus gitu, tapi karena cahayanya yang dibiaskan, pemantulan dari gambar pensil itu, maka jadilah kelihatan bengkok. Toh kalau kita angkat lagi pensilnya kan kelihatan lurus lagi kan, seperti itu. Oke. Nah, kasus 10 ya, gaya, massa dan berat. Apa ini? Nah, kita harus tahu ya, kita harus tahu sekali lagi bahwa dalam fisika berat adalah suatu gaya dan memiliki satuan Newton ya, sedangkan massa memiliki satuan kilogram, bukan gaya. Nah, siswa menghubungkan gaya dengan suatu aksi dan gerak. Jika tidak ada suatu gaya, tidak akan ada suatu gerak. Nah, akibatnya siswa berpikir jika tidak ada gaya sama sekali, maka tidak akan ada gerak sama sekali. Contohnya, mendorong meja yang tetap diam dan bergerak, seperti itu ya, yang sering kita temui dalam pembelajaran kita tentang miskonsepsi itu. Nah, fisika itu asik ya guys. Jadi pesan saya dalam membuat video ini bahwa belajar fisika itu bukan melulu soal rumus dan hitung. Memang perhitungan itu eratnya dengan matematika ya guys, tapi kalau fisika itu terkaitnya dengan konsep gitu. Jadi mengenai sebab akibat, kalau menurut saya bagaimana benda ini bergerak,
Nah, untuk mengetahui benda itu bergerak kan melalui proses pengamatan yang menghasilkan konsep. Nah, untuk menghitung konsep itu baru menggunakan matematika. Jadi fisika itu sendiri ya ini fisik kita ini seperti ini. Apa yang kita lakukan sehari-hari ya ini namanya fisika gitu. Nah, karena manusia itu sukanya menghitung, maka muncullah ilmu yang namanya matematika itu sendiri, guys, gitu. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu video tugas proyek mengenai presentasi materi miskonsepsi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau mungkin materi yang kurang lengkap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, sekian, jazakumullah khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.